Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah pemberdayaan ekonomi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai lembaga ekonomi desa. Untuk pertama kalinya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Anistina Saputri NIM 257, Angga Wahyudi NIM 277, Fitri Agustin Purwaningrum NIM 281, dan Bella Febianasari NIM 287. Perkenalkan, nama saya Anistina Saputri, NIM 257. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian LED, yaitu Lembaga Ekonomi Desa adalah suatu lembaga yang melakukan di suatu bidang ekonomi demi terpenuhinya dalam kebutuhan ekonomi masyarakat. Lembaga ini lahir sebagai usaha manusia dalam menyesuaikan dirinya dengan alam, dalam untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berkaitan dengan suatu pengaturan bidang-bidang ekonomi dalam rangka untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Yang selanjutnya, peran LED, yaitu berfokus pada peningkatan daya saing, meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, dan memastikan bahwa pertumbuhan yang inklusif. Ini mencakup berbagai disiplin ilmu termasuk perencanaan fisik, ekonomi, dan pemasaran. Yang pertama, untuk mengetahui peran kelembagaan lokal secara lebih mendalam terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Kedua, menganalisa kekuatan internal dan eksternal kelembagaan lokal terhadap upaya penggerakan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, menemukan strategi peran bagi kelembagaan lokal dalam upaya mendorong aktivitas ekonomi. Saya Angga Wahyudi dengan NIM 277. Di sini saya akan menjelaskan subbab contoh organisasi lembaga ekonomi desa. Contoh organisasi lembaga ekonomi desa. Pelembagaan usaha ekonomi masyarakat di pedesaan dipandang penting dalam perspektif pembangunan kedaulatan ekonomi masyarakat desa. Salah satunya untuk memperkuat daya saing dan daya tawar objek ekonomi masyarakatnya. Berikut contoh lembaga ekonomi desa. 1. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. 2. KUD atau Koperasi Unit Desa. Koperasi Unit Desa merupakan koperasi di wilayah pedesaan yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Struktur organisasi KUD di mana perangkat organisasinya pasti harus tercantum sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 21 adalah rapat anggota, pengurus dan pengawas yang selanjutnya dapat dilengkapi adanya pengelola atau manajer dan karyawan. Kegiatan dalam KUD itu seperti penyaluran produksi pertanian, mengadakan pembelian dan penjualan gabah untuk perdagangan pangan. Perbedaan BUMDes dan KUD. Pada BUMDes kekuasaan tertinggi pada masyarakat musyawarah desa, sedangkan KUD kekuasaan tertinggi pada rapat anggota. Selain itu, BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan seluruh potensi ekonomi dan KUD diberikan oleh sekelompok individu. Untuk bagian keuntungan BUMDes menjadi pendapatan bagi PADES atau pendapatan asli daerah, lalu dibagikan pada warga desa dalam rupa-rupa program pembangunan untuk mendorong kesejahteraan warga desa dan keuntungan KUD dalam bentuk SHU atau sisa hasil usaha yang dibagikan pada anggota berdasarkan partisipasi masing-masing anggota pada pergerakan koperasinya. Saya Fitri Agustin Purwaningrum NIM 281. Di sini saya akan menjelaskan subbab sumber modal serta administrasi dan pembukuan lembaga ekonomi desa. Dari penjelasan sebelumnya yang telah dipaparkan oleh pemateri mengenai pengertian struktur organisasi, kegiatan serta perbedaan dari lembaga ekonomi desa, di sini kami mengambil dua contoh yaitu BUMDes dan KUD, yang mana sumber modal dari kedua lembaga ini memiliki sumber modal masing-masing, di mana BUMDes sumber modalnya dari modal bersama, yakni bersumber dari desa atau kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dan dari masyarakat sendiri, yaitu dilakukan dengan cara penyertaan modal
bisa melakukan saham ataupun andil. Sedangkan untuk sumber modal KUD ini terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri ini meliputi sumber modal antara lain yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan juga hibah. Selanjutnya yaitu administrasi dan pembukaan lembaga ekonomi desa atau LED. Di sini saya akan memaparkan apa itu administrasi dan bagaimana cara mendirikan sebuah lembaga ekonomi desa. Administrasi sendiri memiliki arti perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar tujuan yang telah ditetapkan ini dapat tercapai. Kemudian, apa yang menyebabkan kita perlu suatu administrasi? Itu ada 3 faktor. Yang pertama yaitu adanya kegiatan, yang kedua yaitu agar tujuan bisa dilaksanakan dengan baik atau bisa dicapai secara efektif dan efisien, serta adanya kebutuhan untuk mendokumentasikan semua kegiatan. Administrasi BUMDes adalah suatu proses kegiatan untuk mencatat atau mengklasifikasikan dan meringkas seluruh kegiatan BUMDes secara sistematis yang disajikan dalam bentuk laporan. Administrasi BUMDes ini selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan analisa, dan hasil analisanya ini juga bisa menjadi dasar untuk pengambilan keputusan usaha. Kemudian, tujuan pendirian dari BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan meningkatkan pengelolaan potensi desa. Pendirian BUMDes harus dilakukan melalui inisiatif desa yang dirumuskan secara partisipatif oleh seluruh komponen masyarakat desa. Dalam mendirikan BUMDes dapat dilakukan dengan musyawarah desa, yaitu dengan mengundang panitia pembentukan BUMDes, anggota BPD, dan pemuka masyarakat serta lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Dengan musyawarah desa ini merumuskan bagaimana pendirian BUMDes dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang ada di sekitar. Kemudian pembentukan atau pemilihan organisasi pengelola BUMDes. Selanjutnya menentukan modal usaha BUMDes dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga BUMDes. Langkah selanjutnya yaitu menetapkan peraturan desa tentang pendirian BUMDes. Yang selanjutnya yaitu lembaga ekonomi desa KUD atau koperasi unit desa. Unsur utama dalam manajemen pembukuan dan administrasi KUD ini ada 3, yakni yang pertama rapat anggota, kedua pengurus, serta tubuh pengawas. Administrasi dan pembukaan ini sangat terkait dengan kesejahteraan seluruh anggota koperasi. Dengan adanya sistem administrasi dan pembukuan yang baik, ini dapat memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi dan diharapkan dapat memberikan kemajuan koperasi. Selain itu, dengan memiliki administrasi yang baik, maka akan bisa melihat kondisi dalam koperasi tersebut dalam keadaan baik ataupun buruk. Kemudian, untuk pendiriannya ini dibutuhkan syarat untuk mendirikannya. Salah satunya yaitu koperasi ini harus memiliki sejumlah anggota sekurang-kurangnya 20 orang dan koperasi harus memiliki pengurus. Kemudian untuk langkah-langkah pendirian sebuah KUD itu sendiri yaitu pertama, kita harus menentukan tujuan dan sasaran. Yang kedua yaitu dengan membuat struktur organisasi. Yang ketiga yaitu mengesahkan koperasi. Dan terakhir yaitu pengelolaan koperasi. Nama saya Bella Febiana Sari, NIM 287. Di sini saya akan menjelaskan tentang KUB. KUB adalah wadah komunitas organisasi atau pengusaha kecil yang mempunyai tujuan bersama dalam mencapai keinginan untuk perubahan demi kemajuan dalam berwirausaha. Sebagaimana setiap orang boleh menjadi anggota KUB atas kesadaran, sukarela, dan keterbuka. Jadi yang paling berkuasa dalam KUB adalah para anggota tersebut. Kekuasaan ini juga terwujud pada keputusan-keputusan dalam rapat anggota yang dibawahi oleh badan pengurus. Yang selanjutnya adalah pembentukan KUB. Tahap pembentukan KUB yaitu yang pertama tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pengembangan usaha, tahap kemitraan usaha, tahap monitoring, dan tahap evaluasi. Yang kedua yaitu tahap persiapan. Kegiatan pada persiapan terdiri dari orientasi dan observasi, registrasi dan identifikasi, perencanaan program pelaksanaan, penyuluhan sosial umum, bimbingan dan pengenaan masalah, bimbingan motivasi dan evaluasi persiapan,
atau yang biasanya dilakukan oleh aparat desa, petugas pendamping, dan pembina fungsional. Yang selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Kegiatan pada tahap pelaksanaan meliputi seleksi calon keluarga binaan sosial atau KBS, pembentukan prakelompok dan kelompok, pemilihan penentuan jenis usaha pelatihan pendamping, pelatihan keterampilan anggota KUB, pemberian bantuan makanan atau santunan jaminan hidup, bantuan stimulasi permodalan, pendampingan, dan evaluasi yang biasanya dilakukan oleh aparat desa, petugas pendamping, pembina, dan instansi yang terkait. Yang selanjutnya tahap pengembangan usaha. Kegiatan pada tahapan pengembangan usaha meliputi bimbingan pengembangan usaha, pemberian bantuan pengembangan usaha, pendampingan, dan evaluasi yang biasanya dilakukan oleh petugas pendamping dan petugas pembinaan fungsional. Adapun syarat pembentukan dan keanggotaan KUB. Yang pertama, prioritas utama KUB produktif atau berkembang yang pernah dibantu dana dekonsentrasi APBD atau masyarakat atau dunia usaha. Yang kedua adalah setiap KUB beranggotakan berjumlah 10 KK. Yang ketiga, anggota berusia antara 15 sampai 55 tahun dan sudah berkeluarga. Yang keempat, memiliki kegiatan sosial dan UEP. Yang kelima, KUB yang sudah memiliki pembukuan atau catatan keluarga. Yang selanjutnya diusulkan pemerintah kabupaten kota melalui dinas sosial kabupaten atau kota yang direkomendasikan oleh dinas atau instansi sosial atau provinsi. Yang selanjutnya kepengurusan. Kepengurusan KUB pada hakikatnya KUB dibentuk dari oleh dan untuk anggota kelompok pengurus KUB. Dipilih dari anggota kelompok yang mau dan mampu mendukung pengembangan KUB. Memiliki kualitas seperti ketersediaan mengabdi, rasa keterpanggilan, mampu mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya, mempunyai keuletan, pengetahuan, dan pengalaman yang cukup, serta yang penting adalah merupakan hasil dari pilihan anggota KUB. Selanjutnya adalah tujuan dari KUB. Yang pertama, peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUB secara bersama dalam kelompok. Yang kedua, peningkatan pendapatan. Yang ketiga, pengembangan usaha. Dan yang keempat adalah peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial di antara para anggota KUB dan anggota masyarakat sekitar. Yang selanjutnya adalah peran KUB. Pada peran KUB secara ekonomi, sosial, dan ekologi. Berdasarkan penelitian yang didapat bahwa KUB meliputi peran, yaitu yang pertama aspek ekonomi, yaitu meningkatkan pendapatan pengrajin dan membuka peluang adanya perhatian dari pemerintah baik berupa dana bantuan maupun pelatihan. Yang kedua adalah aspek sosial, yaitu mempererat hubungan antara anggota kelompok terlihat dari pengorganisasian, kerjasama kelompok dalam memenuhi pesanan. Yang ketiga, aspek kelembagaan, mempunyai program kegiatan yang secara jelas, rinci, membuat struktur organisasi dan pembagian tugas bagi semua anggota KUB, yaitu mempunyai fungsi masing-masing anggota KUB sesuai dengan struktur organisasi. Dan yang terakhir adalah hasil dari KUB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KUB telah dapat mewujudkan perubahan pada aspek sosial, yaitu perubahan kegiatan keagamaan, kerukunan warga, kegotong royongan warga, serta rasa kepedulian masalah sosial yang terjadi di lingkungan. Sedangkan perubahan pada aspek ekonomi belum sepenuhnya dapat diwujudkan rekomendasi bahwa program KUB masih sangat relevan dalam rangka pemberdayaan fakir miskin, khususnya dalam rangka mewujudkan perubahan pada aspek sosial. Karena aspek sosial merupakan modal awal dalam meningkatkan kesejahteraan. Namun program ini harusnya ditunjang oleh program yang lain sehingga aspek yang lain khususnya ekonomi bisa dapat terwujud. Demikian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.